Kalau orang pernah meremehkan kita atau tidak menganggap kita, ya itu jadiin motivasi. Jadi jangan dendam sama orang yang nggak suka sama kita, yang menganggap remeh sama kita. Buktikan lewat karya dan prestasi. Kan itu jadi cambuk ya. Gua akan buktikan bahwa profesi ini bisa menghidupkan, bisa dan terbukti. Apa yang kita pikirkan itu nanti akan terjadi. Iya. Maka seringlah kita berpikir positif. Betul. Ya Bang ya. Iya, kata Allah kan, aku itu bagaimana perasaan kamu. Gitu. Jadi kalau ketika kita mengalami sebuah ujian, ada no enak ya, bayang kagak, ini sholat kagak, tapi kaya aja tuh. Nah ini tiap hari gue sholat, tiap hari ini segala macam, gue miskin-miskin juga gitu. Jadi kembali lagi bahwa itu dua-duanya adalah cara Allah ingin bermesraan sama kita. Jadi ketika kaya lu diuji dengan kekayaan, ketika susah lu sabar nggak dengan. Buat anak-anak muda nih semuanya, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita bangun tidur, ada dua hal yang mau kita lakukan. Pertama adalah mewujudkan mimpi atau meneruskan mimpi. Jadi ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kalau kita jatuh, kita bangun. Salah, perbaiki. Yang penting jangan menyerah. Kalau menyerah, selesai hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yani dalam podcast Nusa Bangsa Kampus Merah Putih Nusa Bangsa Solusi. Apalagi Mang udah sering ya bawa? Oh, sering. Kalau saya sering kesini Bang. Jadi orang kayaknya udah hafal muka saya Bang. Alhamdulillah. UNB Lovers, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang katanya sih luar biasa. Katanya ya Bang ya, katanya. Dan ini kita tamu ini. Ya, anggaplah begitu ya Bang. Kita tamu. Dan ini ternyata tamu ini adalah seorang ABG juga. Oh, ABG. Angkatan babi gue. Tua dong. Tua dong. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Bang Deris dari Seman Personil Paskawan. Tepuk tangan untuk Bang Deris. Terima kasih. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu siapa sih Bu? Saya petugas sensus. Ya kelihatan sih. Jadi nyatet ya. Betul. Ya, jadi hari ini tugas saya mau mensensus Abang terkait kehidupan Abang, keluarga Abang, semuanya akan kita tanyakan hari ini, Bang. Wih, gila, ini berat nih. Berat banget ya, Bang. Berat nih, ditanyain semua tentang kehidupan gue. Emang mau ngawinin? Enggak sih, Bang, nikahin doang, Bang. Iya. Oke, Bang Dedi. Iya. Kan mungkin ada beberapa anak ABG yang sekarang yang mungkin nggak kenal Abang nih, Bang. Memang zamannya beda. Zamannya beda. Mungkin kalau yang sekarang generasi apa namanya, Bang? Gen Z ya. Gen Z. Nah, kalau kita kan Gen Z kan? Gen Z. Gen Z. Ke Bang, boleh dong Bang biar UNB Lovers ini pada tahu atau mungkin semakin kenal lagi dengan siapa sih Bang Dery. Boleh nggak sih Bang kita perkenalan dulu Bang? Iya, dulu nama saya itu Dery Sudarisman. Orang manggilnya Dery 4 tahun kan grup lawaknya. Dulu namanya Dery, sekarang siapa? Sekarang terserah yang mau manggil siapa. Kalau saya dipanggil mampir saya biasanya. Itu. Jadi dulu terus grupnya namanya Empat Sekawan. Okay. Gitu. Mungkin gini aja pernah jadi bintang tamu sini kan? Pernah. Iya, saya lihat juga di rumahnya udah nambah AC. Oh, setelah podcast ya Bang? Setelah podcast kayaknya. Alhamdulillah di sini ya bayarnya AC ya. Berarti setelah podcast ini ada kemajuan ya Bang? Alhamdulillah hidupnya udah mulai agak membaik lah setelah di sini. Okay. Jadi mudah-mudahan juga yang nanti yang podcast di sini juga bisa jadi karyawan di sini ya. Amin. Amin. Karena lagi maju loh. Orang gua tanya di mana di terminal aja. Universitas Nusa Bangsa. Oh itu yang ke Yasmin depannya gitu. Oh, udah pada tahu ya Bang? Udah pada tahu. Itu juga yang saya tanya juga karyawan sini. Bukan lain Bang ya, karyawan sini juga yang memang udah banyak sini. yang tahu makanya kita cepat sampai di sini. Jadi kembali lagi tadi ke perkenalan dulu Paskawan. Dulu saya memang bergrup sama Ginanjar. Awalnya itu namanya grup Gideon. Awalnya. Ginanjar dari Sion dulu awalnya tuh tahun berapa ya sih? Tahun 88-an ya, 80-an ya. Ya, walaupun dari kampus juga udah kita bareng-bareng sama dia. Ya, terus ikut lomba, kita juara, masuk TV, Gideon, sampai tahun 91. Ganti personil grup lawak namanya Empat Sekawan. Ya nggak, Pak almarhum Haji Komar, sama teman saya satu lagi di Ginanjar, satu lagi saya lupa tuh namanya. Lupa Bang? Iya, dulu emang saya angkat dari masih jadi gembel di kelurahan, jadi saya angkat. Ya. Bagi saya Bang lupa Bang. Iya, itu teman saya namanya Eman. Oh. Nah,
itu berempat sekawan. Jadi itu mula-mulanya jadi yang dinamakan grup Lawak Empat Sekawan. Mungkin Ginanya udah cerita banyak di sini, ya. Ya, sekarang saya tanya, coba ceritakan awal jadi host gimana ceritanya? Baru 1 jam bang. Kasian banget Iya. ini. Ini Iya. anggaplah kita host tembak aja. Iya. Host tembak. Jadi itu awalnya itu udah sampai sekarang. Jadi kira-kira kita udah bergrup hampir 34 tahun. Dari Sampai mulai awal enggak itu. dari Empat Sekawan. Oh, dari pas kawannya. Dari Empat Sekawan Oke. 34 tahun. Juga ya. Ya, alhamdulillah sekarang teman kita satu udah nggak ada. Udah dapat pesangon lah, udah keluar duluan. Senyum. Aku pengen sedih loh pakainya bang. Ya memang itu hebat. Itu hebatnya almarhum. Jadi kalau almarhum itu orang yang tidak mau orang lain melihat kita sedih. Jadi kondisi apapun, lu di rumah lagi ada masalah, lu jadi apa, begitulah tampil di depan umum, ketemu orang harus senyum dan bikin orang ketawa. Itu namanya prinsipnya almarhum Haji Komar. Jadi itu yang berusaha untuk kita, walaupun sedih, tapi beliau nggak suka itu. Jadi intinya walaupun Ya sekali, sudah nggak ada manusiawi ya. lah kalau ini sedih sekali tuh kesananya udah nggak usah. Terus kehidupan harus tetap berjalan. Artinya tidak diratapi ya bang ya. Iya, yang Diratapi. penting kita doakan semoga Betul. menjadi apa namanya diterima di sisi Allah lah, Amin. tempatkan di surganya gitu kan. Itu aja sih. Dan kita berempat ini sebenarnya tahun ini 2025 ada niatnya Pak Haji Komar kita akan berangkat haji berempat. Oh. Dan sudah disetujui oleh salah satu travel, kita kontrak dan kita akan berangkat tahun 2025 ini haji berempat. Tapi takdir mengatakan lain bahwa almarhum lebih dahulu dipanggil ke hadirat Allah, dan jadi kita nanti akan berangkat bertiga. Jadi bang tetap ya. Tetap berangkat jadi kita bertiga. Karena Kapan itu tuh, Bang? niatnya dia. Kapan berangkat itu? Mei kan haji tahun ini. Oh. Iya, kalau kita berangkat sekarang belum haji. Iya. Masa kita mau berangkat sekarang puasa belum main haji aja. Haji main cepet-cepet aja gitu. Mei baru mulai. Oke. Berarti itu ya bang ya. Nah tadi yang pengen saya tanyakan nih bang nih. Wih, saya tanyakan. Abang jawab ya bang ya. Oke, apa? Sebelum jadi komedian bang. Abang dulu itu sebelum kenal dengan Empat Sekawan ini, sebelum abang tergabung dalam grup lawak ini, abang sebetulnya apa sih bang? Sebagai apa dulu bang? Jadi apa bang? Saya dulu jadi kiper sebelum ini. Oh jadi kiper. Ya, banyak pertanyaan sebelum. Dulu mah kita gini, ya awal-awalnya nih ya, cuma suka bercanda. Sama gini aja tuh di kampung tuh kan suka ngumpul, buat cerita-cerita lucu. Kalau habis ngaji, kita lucu-lucuan gitu. Jadi nggak niat untuk jadi pelawak. Saya dulu malah niat tuh jadi model. Niatnya doang. Model termos zaman dulu. Model termos. Jadi bercanda, kemudian kita coba-coba yuk bikin grup yuk. Ke zaman dulu mana ada orang tua setuju kalau anaknya jadi pelawak. Nggak ada. Ya karena nggak jelas, masa depannya nggak jelas nih. Profesi juga ya bang ya. Pasti anaknya pengen jadi insinyur, jadi dokter. Akhirnya sekarang aja orang pada pengen jadi pelawak karena ngelihat, pelawak pada kaya ya ini semua. Emang dulu bang pelawak nggak digaji atau nggak dibayar bang? Ya pelawak cuma bayar nasi bungkus. Oh, itu serius bang? Betul. Serius, kita nih kalau ngelawak nih ya kita tanya, kita ngelawak di Ancol itu yang penting kita bisa tampil. Oh, Bisa tampil, bayarannya kadang-kadang nasi bungkus. Malah kita pernah ngelawak di Bogor dibayar telur. Satu peti. Ngelawak di Bogor satu peti, bayar telur. Kan pulang nggak ada ongkos. Cuma kasih telur, numpang truk. Tahu sendiri truk jalannya kemana. Sampai Jakarta, dari Bogor sampai Jakarta, telurnya pecah semua. Serius bang, itu gede banget. Iya, bayar telur, ada yang bayar rambutan, ada yang bayar nasi bungkus, gitu. Jadi cowok bayaran yang kayak gitu. Tapi dulu orang yang sering manggil abang sama teman-teman jadi ngisi acara tuh mungkin dari kalangan apa bang? Dari teman-teman kampus, Waktu itu teman-teman di UNAS kan tuh suka bikin acara, dari Pala, ada apa, kemudian ada organisasi jurnalistik tuh sering bikin kegiatan, ada pagelaran musik. Kita suka tampil, nah teman-teman kampus kadang-kadang di daerahnya jadi panitia, kita disuruh jadi pelawaknya. Jadi dari antar teman aja dulu. Oh, jadi cuma tanya dari mulut ke mulut aja. Dari mulut ke mulut, udah orang pacaran nih. Dari mulut ke mulut. Oke bang, berarti ya memang awalnya itu ya
tidak serta Nggak merta jadi profesional, pelawak. tidak profesional dan amatiran, mainnya di gang, di mana aja, gitu. Kan pas ketemu dengan Pak personel ini kebetulan cocok ya bang ya. Cocok kan, kita ketika udah mulai dibayar waktu jadi pas jadi juara lomba lawak, terus diundang TV, RI, nah baru tuh yang ngerti bayaran, Oh, gitu. itu betul ada nominalnya bang ya. Iya, Ketika dulu udah kita juara ngelawak, terus. ada pun yang bayarnya 15.000. Kan zaman dulu 15.000. Berapa ya sekarang? Kalau sekarang 1,5 kali ya bang ya. Sampai Banyak kali apa ya? 15.000 zaman dulu, gitu. Akhirnya lambat laun ya udah tahu, kita udah menganggap bahwa ini profesi dan membuat bahan lawakan itu susah, harus punya tim kreatif, baru ada harga, gitu. Pak, enggak, supaya paham juga di sini ada harganya saya. Tolong panitia Enggak, dicatat. cuma ngasih tahu tuh ada harganya gitu. Ya ada harganya sama Iya, jadi ya. Betul betul. awalnya memang tidak berpikir untuk menjadi profesi, tapi ketika ini kan orang tua yang tadi bilang, apa yang juga bisa harapin dari lawak, masa depan lo nggak jelas dari lawak. Ternyata segala sesuatu yang kita seriusin itu bisa menghasilkan sesuatu. Kita bisa punya istri juga dari melawak, punya anak bisa kuliah selesai semua, gitu. Jadi dari lawak, membahagiakan orang tua, gitu juga dari lawak. Walaupun memang pada awalnya ini profesi sebagai pelawak ini tidak didukung oleh keluarga sama sekali. Ya nggak ada keluarga yang mau anaknya jadi pelawak. Karena mungkin saat itu mungkin orang berpikir bekerja itu harus di kantoran ya bang Di ya. kantor, Di kantor. dokter, insinyur, apa, tapi pegawai negeri itu. Pelawak apa sih ya bang? Apa stratanya paling bawah, pelawak. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang ada kemajuan, stratanya masih tetap aja di bawah. Tidak berubah ya bang ya? Tidak berubah. Banyak rezekinya, alhamdulillah. Lu lihat sekarang, Mungkin bedanya sekarang orang jadi Yani, nongol di TV bang. Yani lihat sekarang semua pengen jadi penyanyi, pengen jadi pelawak. Betul. Oh, pengen apa namanya, presenter, pengen jadi komedian, apa? Duitnya jelas, gitu. Lu kagak jelas bang ya? Oh, sekarang jelas. Abu-abu banget ya bang ya. Oke bang, tapi tetap ya bang ya, walaupun keluarga tidak mendukung saat itu, tapi tidak menyurutkan semangat abang untuk tetap istilahnya menjadi pelawak ya bang ya dengan teman. Iya, niatnya ya udahlah, apapun yang resiko gua harus melawak, ya sampai kapanpun kita ikutin terus. Dan ternyata itu kembali lagi bahwa apapun pekerjaan kalau digeluti dengan serius, total akan menghasilkan sesuatu. Gitu. Lalu bang, tadi sebelum kita mulai podcast nih, sempat saya mendengar tentang suatu organisasi bang, yang namanya itu PASKI. Paski. Bang. Ya, Yeah. boleh dong bang? Paski. Sedikit cerita bang tentang PASKI itu sebenarnya apa Paski sih bang? itu adalah organisasi profesi namanya. Hmm. Nama Paski itu Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Jadi seluruh komedian ada di bawah organisasi ini. Gitu. Terbentuknya kapan tuh bang? Itu tahun 2005, 21 April 2005. 2005. Itu dan terpilih ketua umumnya itu Mas Indro Warkop. Yang pertama kali. Pertama itu kali. pertama. Ya. Periode berikutnya pemilihan itu ketua umum Paski pusat itu saya jadi ketua selama 2 periode. Oh, jadi abang juga pernah jadi ketua. Ketua dari ketua Jakarta DKI sampai jadi ketua umum Oke. Paski di 2 periode. Setelah itu sekarang Jarwo kuat. Sampai saat ini masih ada ya bang ya? Masih ada. Itu malah kita sebentar lagi akan memperjuangkan untuk tanggal 27 September sebagai Hari Komedi Nasional. Oh, luar biasa. Jadi kenapa tanggal 27 itu hari kelahirannya almarhum Bin Slamet. Nah, itu kemarin sudah dibicarakan di Kementerian Kebudayaan dengan Pak Fadlizon. Kita usulkan bahwa tanggal 27 September adalah Hari Komedi Nasional. Hari film ada, hari musik ada. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih bang nih, sepak terjang dari organisasi Paski ini bang, itu seperti apa sih bang? Maksudnya di bawah naungan Paski ini apakah ada tugas khususnya dari para anggota ini sebagai apa atau Iya. fungsinya apa gitu bang di Seperti organisasi yang lain, pada umumnya ada ya susunannya dia ketua umum, wakil ketua, penasihat, pembina, dan pembina kita kan ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Herman Suparno, ada Mas Indro, ada Mas Tarsan, ada Mas Deddy Miing. Di penasihatnya itu ada Eko Patrio, ada Rahmat Gobel. Kemudian susunan yang lain ada bagian untuk kesekretariatan, ya seperti umumnya gitu.
Dan itu dibentuk adalah untuk supaya ada payung hukum buat teman-teman komedian. Jadi ada wadah ketika nanti mereka ada persoalan atau ada masalah, ya kita beri perlindungan hukum dari organisasi. Itu juga di situ untuk mengangkat juga martabat harkatnya. Itu kita sering berikan pendidikan teman-teman pelawak belajar soal ekonomi, soal hukum, soal apa aja supaya dia punya bahan di dalam lawakannya. Dan kalau ada persoalan-persoalan yang ini dan kan harus update terus. Oke. Jadi ada pelatihan-pelatihan, ada seperti itu. Lalu Bang, untuk para komedian yang awal-awal yang mau merintis nih, dia yang mau mulai karir di mana di komedian, apakah mereka wajib tergabung dengan organisasi ini atau memang tidak, Bang? Enggak perlu wajib. Nggak ada keharusan gitu, Enggak ada Bang? keharusan. Yang wajib cuma sholat doang. Emang tadi. Betul, Bang. Iya, jadi kita kasih kebebasan itu siapapun silahkan menjadi. Kan di dalam Persatuan Seniman Komedi nggak cuma pelawak, seniman komedi di situ ada unsur komedi, musik komedi, orang yang musik-musik humor ada di situ. Sutradara komedi juga ada di situ. Termasuk itu ya, Bang? Semua penceramah sebenarnya yang pakai, pokoknya segala bentuk kesenian yang pakai komedi ada di seniman itu. Jadi artinya tidak harus terfokus dengan Enggak, yang ini juga bisa kalau memang apa Mas yang namanya. lucu bisa Bang ya di situ, Bang? Masuk. Bisa, lucu, mau diapain gak bisa. Namanya juga Yani, dari pelayan jadi bini, Bisa aja, Bang. melayani masyarakat. Iya, betul ya, Mas. Boleh ya, kalau pengen minat memang tidak hanya sebagai pelatih, juga orang-orang yang apa suka atau partisipasi di dalam dengan komedi dengan humor, boleh-boleh aja gitu. Tapi Bang, organisasi ini memang diketahui oleh semua komedian, Bang. Apakah memang ini Paski ini memang apa? Ketika ini apa? Komedian mereka itu baru mulai merintis karir, apakah mereka tahu tentang organisasi ini, Bang? Paski ini. Kan baru tahu tuh setelah 2005 bahwa dulu kan ada zamannya Maedi zamannya itu paguyuban lawak. Paguyuban lawak. Nah, hanya guyub doang. Kalau sekarang kan benar-benar organisasi, ada AD dan AA, anggaran rumah tangga. Pokoknya ada semuanya lengkap. Kemudian juga notaris juga ada. Jadi sekarang organisasi yang benar-benar organisasi yang bagus ya baru ini untuk senimannya, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ini Bang ya? Ya, karena ini benar-benar melindungi si artisnya, si komediannya, baik dari masalah hukum atau masalah yang lain. Itu. Ya ini siapa aja boleh gitu. Bang, sekarang boleh dong kita agak sedikit pertanyaannya ke keluarga, Bang. Oh iya. Nanya pindah-pindah ini. Agak serius juga. Agak serius juga kalau ngomongnya keluarga. Saya kalau ngomongin keluarga sudah deg-degan. Deg-degan. Tapi bertanya apa, Bang? Keluarga yang lain pada tahu. Keluarga yang nonton. Bang, cerita dong Bang sedikit tentang keluarga, baik itu dari istri atau anak, Bang. Iya. Maksudnya sampai Istri yang asli apa istri yang magang? yang KW ada, Bang? Tadi banyak istri saya itu dia dulu profesinya pramugari. Saya kan pramuka, jadi ketemu. Istri saya pramugari. Ini serius, bener istri nggak yakin. Serius? Iya, nggak percaya apa soal. Saya kan pelawak doang profesi, tapi kan abang pilot. Pramugari ya, Bang ya? Pilot pulpen itu yang. Istri pramugari, saya punya anak 3, yang pertama itu namanya Fiona udah nikah, cuman belum dapat cucu. Yang kedua ini anak saya anak spesial nih. Yes. Ya agak spesial nih. Kalau yang ketiga anak saya itu Gustaf, dia atlet badminton, sekarang ada di klub di Stone Kaki Arena Bandung. Yes. Ya, jadi anak saya benar-benar tidak ada ngikutin saya. Maksudnya nggak ada, Bang? Nggak ada ngikutin jadi seniman. Semuanya yang satu serius pekerjaan, yang kecil malah olahraga. Udah saya bilang, kamu jadi seniman aja. Enggak, katanya. Enggak ya. Kenapa kata Bang? Kalau jadi atlet, kalau dia terkenal, dia bakal bisa jadi artis. Artis belum tentu bisa jadi atlet. Oh, jadi gajinya 2 gitu ya. Tuh, kecil-kecil aja udah bisa ngitung. Ini emaknya ngajarin kali ini. Gitu. Tapi kalau keluarga sendiri, Bang, dari istri, anak masih mendukung ya, Bang, ya, dengan si Abang Saud ini? Pasti harus mendukung. Kalau nggak mendukung nggak mau jajanin. Iya, Iya, bener juga ya. Iya, gimana?
Ya nggak Pak? Harus mendukung selama karena kan kesuksesan seorang suami itu kan doa dari anak dan istri. Jadi jangan merasa bahwa ini buat nyari duit ini. Enggak, sebenarnya doa. Rezeki anak istri cuma melalui kita doang. Gitu. Habis saya kayak Ustadz, gue. Awal bang. Iya. Cuman ini Bang, kalau dari tadi nih ya, kita bagi ke belakang keluarga Bang. Lihat ke belakang ada asap ya. Balik ke belakang ketika waktu awal itu Abang tidak didukung oleh keluarga ya Abang ya Bang. Setelah Abangnya begini, tanggapan mereka seperti apa Bang? Pada setelah tahu nih anaknya nih ternyata anak gue terkenal gitu Iya, kan. sukses gue Sukses bisa nih ini. katanya. Oh, iya. Ya akhirnya itulah yang kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau orang pernah meremehkan kita atau tidak menganggap kita, ya itu jadiin motivasi. Jadi jangan dendam sama orang yang nggak suka sama kita, yang menganggap remeh sama kita. Buktikan lewat karya dan prestasi. Kan itu jadi cambuk ya. Gua akan buktikan bahwa profesi ini bisa menghidupkan, bisa dan terbukti. Adik-adik saya kuliah selesai lewat bapak ibu saya dapat rumah, dapat dia berangkat haji dua-duanya lewat lawak. Lewat ini ya Bang. Semuanya jadi semua. Artinya yang awalnya profesi yang mungkin menurut mereka itu tidak, wah apa sih dengan sebelah mata, ternyata akhirnya bisa membawa ya rezeki yang luar biasa Iya, bagi keluarga. ya, kembali lagi pada kita bagaimana itu jadi lecutan supaya kita bisa mewujudkan mimpi. Kan kalau orang mimpi itu ada dua tuh, ya. Apa tuh? Pertama ketika kita bangun tidur tinggal dua tuh, mau mewujudkan mimpi atau menerusin mimpi. Menarik nih. Ya iya. Coba yang pertama tadi Bang. Yang mewujudkan mimpi ketika kita mimpi mewujudkan harus dengan kreativitas kita, dengan ide wujudkan. Ya, harus kita jalankan. Karena kan apa yang kita mimpikan ketika kita ini kita pikirkan kemudian kita wujudkan jadi kenyataan. Tapi kalau meneruskan mimpi berarti tidur lagi. Ya, tinggal dua. Tapi kebanyakan sekarang itu Bang yang berdua Bang. Meneruskan mimpi. Makanya generasi rebahan gitu. Iya. Tinggal pilih kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Masing-masing. Karena ada orang ada satu orang kita tinggal pilih nih nantinya mau jadi apa nih gitu ya. Satu orang ada yang punya waktunya punya uang, nggak punya waktu, nggak punya uang. Ada orang punya uang, nggak punya waktu. Ada orang punya waktu, nggak punya uang. Ada yang punya waktu, dia punya uang. Gitu. Jadi orang yang nggak punya waktu, nggak punya uang, ya pengangguran tuh. Pejabat ya Pak? Pengangguran. Pengangguran Jawa Barat. Iya. Ada lagi yang punya waktu, ya, punya waktu, tapi dia nggak punya uang. Ya, itu yang kerjanya tiap hari kerja aja ini, uangnya habis aja. Terus ada orang yang punya waktu dan punya uang. Nah, ini usaha, waktunya ada buat sama keluarga, uang juga banyak. Kalau komedian ini maksudnya kayak mana nih Bang? Itu udah komedian tuh maksudnya gitu. Kemana Bang? Maksudnya Bang? Iya, kalau nggak ada waktu ini nggak ada uang. Gitu. Jadi artinya kalau nggak ada yang manggil jangan duit ya Bang ya? Nggak ada yang manggil nggak dapat duit. Oh begitu ya Bang. Jadi ya? di luar itu semua tergantung kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana untuk mewujudkan mimpi tadi. Gitu. Semuanya kembali kepada kita, bagaimana mimpi yang sudah tadi kita dapat ini kita wujudkan seperti apa ya? Kan kadang-kadang kalau diremehin malah drop. Justru jadiin motivasi kita untuk maju. Dan juga jangan pernah meremehkan dari pikiran kita, karena pikiran apa yang kita pikirkan itu terjadi. Itu kan ketika kita pikir, oh gue bangun pagi gue sehat, badan semua nih, sel-sel semua nih langsung mendukung sehat. Tapi gitu bangun pagi, kayaknya gue sakit. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Iya, kan orang bilang, iya hati-hati lu ngomong itu doa. Ya iya kan ketika lu ngomong sehat, sel tubuh lu, semua yang ada di dalam tubuh, itu saraf-saraf semua itu langsung sehat. Ketika dia bilang, aduh kayaknya gue sakit. Itu gue lemes banget tadi, ya lemes. Nah, ini menarik nih, Lovers nih. Ternyata tadi kita bisa ambil dari Bang Dery itu, apa yang kita diambil ketika habis. Oh iya benar. Apa yang kita pikirkan itu nanti akan terjadi. Maka seringlah kita berpikir positif. Betul. Ya Bang ya. Iya, kata Allah kan, aku itu bagaimana perasaan kamu. Gitu. Jadi kalau ketika kita mengalami
sebuah ujian, ada yang, no enak ya, bayang kagak, ini sholat kagak, tapi kaya aja tuh. Nah ini tiap hari gue sholat, tiap hari ini segala macam, gue miskin-miskin juga gitu. Jadi kembali lagi bahwa itu dua-duanya adalah cara Allah ingin bermesraan sama kita. Oke. Jadi ketika kaya lu diuji dengan kekayaan, ketika susah lu sabar nggak dengan Emang kayak Ustadz kok kayak gini? saya orang semua, saya kan pernah ceramah kemana-mana dipanggil, iya, tahu siap sini, tahu siap sini. Tapi orang bukannya pada tobat pindah agama. Ya, Aduh, baik kacau sekali. gitu. Aduh, benar-benar ya. Jadi kembali lagi kepada teman-teman nih yang anak-anak muda semua, wujudkan mimpinya. Kalau kalian bilang bisa, pasti bisa. Jadi Semua tidak ada kata-kata ada. tidak mungkin di dunia ini kecuali kata tidak mungkin. Oke, luar biasa nih. Biasa di luar kan? Biasa di luar. Iya. Lanjut Bang. Nih. Iya, Bu Lurah. Nah, Bang, Hmm. ini yang ingin saya tanyakan juga nih Bang. Apakah sampai saat ini komunikasi Abang dengan personil 4 sekawan yang lain itu masih terjalin dengan baik? Dengan cara apa nih Bang? Alhamdulillah sama teman-teman tuh masih komunikasi dengan baik, terutama akhir-akhir bulan. Ya, iya. Saling pinjam duit? Enggak gitu, ada yang minta beras, ada yang minta bayar ini. Saya yang pusing. Aduh. Ketawa. Ada yang nggak salah, Iya. ada yang ketawa. Komunikasi ada yang saya tuh ketawa. jalan di akhir-akhir bulan. Ya enggak, token belum bayar, anak belum sekolah tuh komunikasi lancar tuh. Ntar kalau udah beres sama kita udah transfer, komunikasi agak lengang tuh. Berarti ini gunanya kawan seperti itu Bang ya, Iya, makanya dinamakan dalam 4 sekawan ya Bang ya. Ya sekarang udah empat kamar tadinya, berdua biar irit gitu. Oke. Ya dulu 4 sekawan, sekarang tinggal 3 sekawan. 3 sekawan. Berarti artinya komunikasi yang Abang Halus. jalin selama ini dengan beberapa rekan-rekan Abang, Iya. pas kawan itu luar biasa Bang ya. Karena kan orang bentuk grup lawak tuh kadang-kadang konotasinya obsesi cuma uang. Jadi mereka bergrup kalau mencari uang. Kalau di 4 sekawan kekeluargaan. Jadi mau ada show, nggak ada show, kita sering kumpul, sering jalan bareng kayak gini ya. Ganjar sama saya ngumpul gitu. Saya lihat dua-duanya mukanya udah kelaparan, saya kumpulin di rumah. Saya suruh makan di rumah saya. Saya mah orangnya baik. Kelihatan Bang kalau di Iya, kelihatan mukanya pucat. Pokoknya setiap tanggal-tanggal itu Eman di depan di pagar udah mulai ngiler. Masuk. Saya kasih makan gitu. Nah, nanti begitu ada job saya potong-potong. Lu makan di rumah gua 3 kali Oh ya. berarti ketika mereka dipanggil oleh Abang ke rumah tuh Abang buat ini ya? Catat Buat ya, catatan Pak. sendiri Jadi dong. kemarin Ternyata. Nah, kita catat. Saya pikir ternyata emang ikhlas Bang, ternyata dicatat juga ya Bang ya, ada catatannya Dicatat. sendiri. Oh luar Ntar biasa. kalau memang lagi perpet lagi saya kurangin lagi. Tapi intinya bahwa kita membina grup itu kekeluargaan, saling saling membantu. Siapa yang lagi susah kita bantu gitu. Siapa yang kayak Eman gitu kan, malah banyak bantunya gitu daripada dia ngebantu kita. Waduh, Kang Eman kalau nonton ini nanti luar biasa nih Kang Eman nih kalau nonton ini. Saya mah jujur ngomong gitu. Tapi enggak lah itu candaan. Kita tetap menjalin silaturahmi kekeluargaan, saling menanyakan kabar, kan kita ada grup Ada juga grup, sama saya iya. benar. Sekarang kita komunikasi di grup. Terus karena sudah tidak ada Mas Komar, paling istrinya di situ. Jadi kita harus tahu keadaan anak-anaknya. Artinya Karena grup itu jadi tanggung jawab kita juga. Oh, baik. Tanggung jawab kita sebagai grup bahwa anaknya Mas Komar itu jadi anak kita. Ya kita harus tanggung jawab tuh soal pendidikannya atau apanya. Jangan sampai mereka kurang apa kita nggak bisa tahu apa. Makanya ada di grup. Oh, jadi artinya ketika Abang grup ini bukan hanya para pasang TV aja Bang yang masuk grup ini Bang, tapi keluarga juga masuk. Enggak, ketika Mas Komar nggak ada baru istrinya Oh, saya istrinya masuk. Ya, kalau tadinya nggak cuma berempat loh. Makanya. Nah, kalau ada istri di situ bisa berantem. Ketahuan ya, Bang, ya? Ketahuan kita mau honor kita berapa itu dia tahu. Oh, benar. Tahu bini sama bini. Tapi Kalau perlu selama ini bini kita sama bini tahu, jangan, Bang. kalau perlu bini sama bini jangan komunikasi. Nah, benar Bang. Kita nggak tahu Bang ya. Iya, tadi bini kita bilang dapat berapa? 10 juta. Pengen lo? Tapi bini emang nanya ke bini, jadi dapat berapa? 10 juta. Kok laki gue Oh, beda. 5 juta gitu. Benar. Enggak, itu adalah salah satu cara kan sekarang harus kita tidak boleh harus melek dengan teknologi. Betul. Dengan WA terus digital semua harus melek, makanya bikin grup terus saling komunikasi. Kalau zaman sekarang kan udah gampang komunikasinya. Tapi Bang sebelum Bang Komar pergi nih ya
mengenalkan kita semua. Sering nggak bang bikin acara family gathering gitu bang? Atau memang nggak dalam berapa bulan sekali gitu bang? Jadi kalau keluarga itu acara sementara sini-sininya udah agak mulai ini karena Sukoma kan waktu itu sibuk juga dia di partai. Partai. Ya di politik gitu kan, jadi agak sibuk juga. Kalau si Komar politik, Ginanya kan banyak job juga job ini dengan Ustadz tuh, tablik keliling-keliling. Kalau Eman kan TikTok, ngangon itik sama entok. Gue udah selesai aja nih bang, main TikTok ternyata apa tadi? Nih, ngangon itik sama Ngangon itik entok. sama Jadi, entok. Tapi jadi kayaknya itu seru kesibukan juga ya. masing-masing. Ada apa? Selain grup ada personil punya kesibukan. Jadi kesininya memang agak sibuk. Kadang-kadang mempertemukan sama-sama susah. Nah, ketika ada konsep, ada apa namanya, Mas Komar punya ide bahwa bikinnya jadinya canda dan dakwah. Jadi kebanyakan kita job sekarang nih, kalau Komarnya ceramah, ya Komar ceramah, terus nanti kita dampingi. Jadi namanya canda dan dakwah. Sambil bercanda kita berdakwah kan, tosia Komar kan sering panggil. Jadi memang dalam kesempatan Pak Haji Komar untuk memberikan tausiah itu memang abang juga suka ikut dengan. Iya, karena kan kita orang manggil kawan, oke manggil gue, tapi ya harus sama pas kawan. Oh. Gitu. Pas kawan juga Mas Komar gitu. Jadi kita terus berempat. Nah, kan udah lagi tahun-tahun lalu kan agak komunis agak enggak. Nah, sekarang begitu akrab-akrabnya terus bareng-bareng sama meninggal. Ya itu tadi ada program yang saya keliling Indonesia menemui jemaah-jemaah karena kita berempat mau pergi haji bersama. Niatnya bang ya. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tetap jadi. Walaupun tanpa Pak Haji, mungkin secara fisik kita nggak bersama, tapi mungkin di Arafah kita batin kita akan sama-sama. Jadi memang beliau menganggap bahwa grup pelawak kita harus bikin sejarah. Grup pelawak tidak hanya urusan dunia, tapi ada grup pelawak yang ke akhirat, bareng-bareng urusan akhirat, bareng-bareng itu haji berempat. Dan dikabulkan oleh salah satu travel, kemudian takdir. Lain ya bang ya. Ternyata kalau saya. Ya, itu. Tapi itu kembali komunikasi kita tetap jalan di grup. Baik bang, kita singgung tadi tentang kepergian Pak Haji Komar. Ketika awal mula abang mendengar berita buka tentang Pak Haji Komar itu seperti apa bang? Dari mana bang? Saya dengarnya waktu saya masih ada di Medan. Saya orang waktu saya lagi ada acara di Medan, dan saya cuma dapat tiket tuh Medan penuh waktu itu karena acaranya kan kemarin Natal tuh sama Tahun Baru. Jadi tiket semua di Medan tuh nggak dapat. Ya, bang, betul pas lagi liburannya. Saya cuma dapat tiket penerbangan hari Kamis. Sodok sini soalnya nggak bisa, semua udah hari Kamis ya. Orang Pak Bupati dari daerah Tapanuli aja harus ke Medan dulu, dan dia dapatnya hari apa nggak bisa. Benar dia juga ada kematian ininya orang tuanya. Saya Kamis, tiket cuma Kamis siang. Hari Rebo saya dapat informasi itu. Pas Komar di ICU lagi kritis orang. Karena saya menganggap bahwa nggak seperti pasti nanti sehat lagi. Karena Komar setiap berapa minggu sekali kemo. Pak Haji itu kemo. Udah biasa masuk rumah sakit kemo, tapi besoknya udah segar lagi. Ini saya pikir juga gitu kan. Tanggal 1 saya masih besok dia makin aja, masih ada komunikasi, masih bercanda, malah dia bilang jaga kesehatan ya. Kita mau pergi berempat, dia aja siap. Tanggal 1 terus ada acara saya terima Medan. Kapan itu saya dapat informasi bahwa Mas Komar kritis, dan informasi lagi ya dia meninggal. Udah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya suruh teman-teman mewakili saya. Ya kita tinggal sendirian jauh. Kalau bisa kita ya mau berangkat menghadiri pemakaman, tapi ya susah mau diapain di luar kota itu. Jadi saya nangis-nangis saya sendiri di hotel. Aduh, nggak bisa, nggak ada lagi tiket. Iya nggak, siapa membaca pilot nggak berani. Ini kan pilot kita, saya duduk di pangkuan aja nggak apa-apa gitu. Yang penting sampai Jakarta. Pilotnya nggak mau. Nggak bisa Pak Mangkok gitu. Ya udah akhirnya saya hari Kamis gitu. Terus bang, sampai sejauh apa pengaruh Pak Haji Komar dalam 4 sekawan ini bang? Banyak pengaruhnya. Selain dia Beliau yang paling senior bang ya, kalau usia bang ya? Ya paling senior. Senior. Ya
Memang pattarannya udah pada nggak ada tuh, dia doang itu. Grup-grupnya udah nggak ada kan, grup yang terdahulu, Pak Timu, Pak Firman, Pak Ya, Ogut yang lebih dulu. Jadi paling tua, paling banyak pengalaman di dunia entertain juga dia lebih dulu gitu. Jadi selain sebagai ya temen, sebagai musuh juga. Musuh, kalau musuh dalam artian kalau kita diskusi kan jadi musuh. Jadi kalau dia mempertahankan ini si argumen ini, musuh dalam berdiskusi, sebagai kakak juga dan sebagai orang tua karena dia paling ya, tua dan kita kan udah nggak punya orang tua lagi semua. Jadi memang dia sebagai pengayom kita lah di karena kita paling muda-muda kan. pengaruhnya luar biasa Pengaruhnya banget sangat luar terhadap biasa. Nah, ketika sekarang dia ini. beliau nggak ada, sementara kayak anak ayam kehilangan induknya deh. Pasti. Iya, tapi lambat laun kita bilang sama kita harus tetap jalan. Kita harus tetap kompak. Karena itu cita-citanya Pak Haji, kita tidak bersahabat hanya di dunia, tapi kita akan bersahabat sampai akhirat. Itu. Tapi untuk nama grup sendiri gimana Bang? Hmm? Ketika salah satu personil sudah tidak ada, ini kan kita lebih kenalnya empat sekawan ya Bang ya. Kawan. Apakah ini akan tetap dipertahankan jadi empat sekawan Bang? Biar orang juga aslinya kan tidak, kalau jadi tiga sekawan kan jadi agak Iya. rancu ya Bang Iya, ya. tetap empat sekawan. Empat sekawan. Iya, empat sekawan, taruh mau bintang tamunya empat sekawan plus ke, kan? Kalau dia tiba-tiba kita butuh empat sekawan ada lagi, ya kan kita bisa butuh apa nih, peran apa? Pakai monyet bisa. Kalau ini kita aja kan. Ini perlu apa nih? Perlu ini pas kawan ada iguana. Bopak kita aja. Nah, catat nih Bang tahu sama Bang Kompak ya. Nanti kalau nonton nih wah, luar biasa banget nih. Tetap kita mempertahankan pas kawan itu sejarah kita bersama-sama. Walaupun personilnya cuma tiga. Tiga ya Bang ya. Yang satu Mas Komar tetap ada, nggak ada yang bisa gantiin dia. Pasti. Ketika kita bicara tentang sekawan itu empat nama ini tidak bisa dipisahkan. Iya. Artinya mungkin juga tidak ada yang bisa menggantikan Bang. Tuh, siapapun nggak ada yang bisa gantikan Mas Komar, nggak ada yang bisa gantiin Ginanjar, nggak bisa gantiin saya kan. Iya. Kalau emang banyak yang ganti sih. Pemulung banyak. Nih dari tadi kita nggak minum ini, apa jangan doang. Minum dulu Bang. Minum dulu ya. Nah, dan enak tuh. Enak ya. Hmm. Ada yang main? Berani-berani sini. Saya nggak ada tahunya. Luar biasa. Kak yang ketawa lu, Kak. Nggak ada temannya juga. Jadi aduh Bang, berarti kalau Bang juga pas ketika saya lihat di televisi itu ketika Pak Haji Komar meninggalkan kita semua itu luar biasa Bang, antusias dari warga, Iya. dari masyarakat, bahkan dari para sama artis Bang ya, yang merasa Bang kehilangan Bang beliau ini. Betul, Bang, dia kalau di istilah di Paski itu pelawaknya pelawak. beliau itu. Iya, karena yang kalau pelawak lagi kumpul yang berani melawak cuma dia doang, gitu kan pelawak. Oh iya. Jadi udah terkenal Komar tuh pelawaknya pelawak, udah. Jadi kalau kita kumpul ini pasti sekarang ya merasa kehilangan. Karena yang bikin lucu, bikin aneh itu dia berani gitu. Terus apa lagi nih Bang nih? Hmm. Ketika dari mulai dibentuknya empat sekawan sampai dengan kemarin Pak Haji Komar meninggalkan kita semua, pernah ada konflik apa nih di antara personel ini Bang? Iya, kalau naruh piring di rak aja kita gesek-gesekan ya benda mati tuh. Nah, tapi gimana menyikapinya? Jadi kalau umpamanya lagi konflik tuh biasa ya, tetap kita profesional. Biar gimana pun juga ketika kita manggung, orang nggak boleh tahu bahwa kita sedang ada masalah. Dan itu lagi kembali lagi bahwa kalau yang satu atau dua lagi konflik, yang lain jangan ikut-ikutan. Yang lain harus menjadi Jangan penengah, terbawa ya Bang ya. jangan terbawa. Jadi kita harus jelasin, makanya di doa grup itu harus terbuka. Jangan di sini baik tapi di belakangnya kalau itu jadi masalah. Di grup pas kawan gitu nggak suka ya langsung di situ. Nih gue nggak suka malu tadi, kan harusnya gue nampilnya begini kan kalau potong. Jelasin gini, udah selesai ya di sini, selesai udah. Pokoknya selesaikan persoalan sebelum kita pulang. Jadi artinya ketika ada konflik atau ada masalah yang terjadi, itu Iya. hari itu juga Selesaikan di situ juga. Jadi sama harus terbuka. Itu memang perjanjian pas kawan ketika dibentuk dulu harus saling keterbukaan. Tidak boleh satu dengan yang lain ngedumel gitu. Harus terbuka. Mungkin ini juga Bang ya tips buat mungkin buat grup yang lain ketika ingin mempertahankan suatu grup itu agar lebih langgeng atau lama, itu ketika ada konflik segera selesaikan ya Bang ya dengan cepat. Pertama itu, kedua komunikasi jangan putus. Yang jadi persoalan orang itu ribut ada komunikasinya yang terputus.
Nah, kalau segi bayaran Bang, apakah semuanya rata atau gimana nih Bang nih? Nah, itu makanya dibutuhkan manajemen dulu. Oke. Pas kawan punya manajemen dulunya. Mm, Jadi semua kita sistem gaji. oke. Jadi mau dapat job berapa ini, enggak simpan aja sini. Kita gajian nih tiap bulan gini nih. Nah sisa ini terserah lo. Gue mau beli mobil dong, ya pakai deh tuh duit itu. Nanti ganti ya gitu dari asalnya. Jadi kita beli mobil kan semua zaman dulu pelak bermobil cuma kita empat-empatnya mobil. Ruang lo punya ini karena diatur manajemen. Jadi Kalau dia tidak diatur ya habis lah, gede terus habis. Nah kalau sekarang ya terbuka aja udah. Nih dapat segini nih gimana lagi? Gue pakai dulu ya segini kalau lagi dapat ya udah. artinya ada Jadi keterbukaan ya Bang ya, ada itu keterbukaan. komunikasi sama keterbukaan. Udah nggak usah usia udah pada tua. Terus kita melakukan sebuah pekerjaan kalau kita anggap ini ibadah ya harus harus tulus, ikhlas, tidak ada saling ngedumet. Berapapun yang diberikan orang itu rezeki kita. Jadi rezeki itu bukannya kita miliki. Rezeki adalah yang kita nikmati. Ini rezeki saya. Ya udah sampai ke MUI ya Bang ya. Betul. Mobil, rumah belum tentu rezeki saya. Nah, ini. Gitu. Lalu Bang nih, menurut Abang, sebetulnya Bang, Menurut kemana sih? Maksudnya menurut bisa apa menurut ya Bang? mulut. Justru ya ini menurut mulut, menurut kemana ya? Menurut abang. Menurut Abang nih Bang ya, Apa itu? untuk humor ini Bang, untuk komedi ini, perlu nggak sih semua orang tuh punya sisi komedi Bang? Perlu nggak sih orang tuh ada sisi humornya Bang? Nah, humor itu kan adalah sebuah humor, humanis dan moralis. Jadi setiap orang harus punya jiwa Itu humanis. artinya Bang humor Enggak itu. mau ngatain sendiri. Sendiri. Berarti ada artinya Bang di kamus Bang. Enggak, emang yuk, harus ada humanis, sisi kemanusiaannya, Oke. moralis. Bagaimana kita menjunjung tinggi moral lewat lewat lawakan, lewat komedi. Semua orang harus berhumor, hidup harus berhumor. Kalau enggak rumah tangga atau segala macam kering, kita enggak bercanda di sini. Wah, enak gitu. So, humor tuh nggak harus dimiliki oleh si pelawak. Siapapun harus punya jiwa humor supaya hatinya karena kesuksesan orang itu sukses atau hebatnya seseorang sukses didapat oleh orang-orang yang bahagia. Oke, menarik sekali. Hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang bahagia. Kalau hatinya bahagia dia bisa mencapai Baik, kesuksesan. berarti apa tadi sukses Sukses itu itu hanya bisa dicapai oleh hanya orang-orang bisa dicapai bahagia. oleh orang yang bahagia. Bahagia dalam artian dia artinya bahagia, tidak sirik, tidak dengki. Dia selalu memberikan aura positif ke setiap ketemu orang. Oke, oke, oke. Gitu. Ketika kita masuk ke sebuah ruangan sini, saya lempar satu nilai positif, satu orang saya dapat 1, 2, 3, 4 balik ke saya. Tapi begitu saya datang sini mau kasih udah, ini kebagian semua nih negatif semua nih. Berarti feedbacknya kerasa Bang Feedbacknya ya? terasa. Makanya kalau kita lagi kumpul gini datang ke ruangan, muka lo terakhir apa kabar semua? Itu semuanya mau balik kita. Dia teriak kita. Oke, 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 baik, baik. Jadi lempar sesuatu yang aura positif. Jangan lagi kesal, ketemu teman ya kesal semua jadinya. Nah, jadi humor itu nggak cuman kepada si lawan, tapi juga buat seorang pejabat, seorang bupati, dosen, itu harus punya jiwa humor. Jadi bupati kalau dia menyampaikan sosialisasi lewat bercandaan, lewat humor, orang nggak apa namanya perhatiannya jadi nggak kaku gitu. Terus juga seorang dosen ketika menyampaikan materi kuliahnya kan supaya mahasiswa-mahasiswinya nggak ngantuk ya diselipin humor gitu. Jadi semua itu harus berdasarkan humor. Oke, Bang Diri, setelah tadi kita mendengar dari awal sampai akhir dari mulai perjalanan hidup Abang Dery sebagai seorang komedian sampai dengan keluarga sampai dengan bentuknya pas kawan sampai dengan Ya. sampai terakhir kemarin itu Pak Haji Kobar meninggalkan kita semua. Iya. Bang, di akhir kita perbincangan podcast kita ini closing statement dari Abang buat UNB Lapas Batas semua Bang. Ya buat anak-anak muda nih semuanya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita bangun tidur ada dua hal yang mau kita lakukan. Pertama adalah mewujudkan mimpi atau meneruskan mimpi. Jadi ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kalau kita jatuh, kita bangun. Salah, perbaiki. Yang penting jangan menyerah. Kalau menyerah, selesai hidup kita. Luar biasa. Artinya tadi yang saya ambil pertanyaan terakhir pas closing statement itu artinya
hidup ada dua pilihan, Iya. melanjutkan mimpi atau meneruskan mimpi. Bang Dery, terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya di podcast Tusa Bangsa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membuat orang yang bertanya kita menjadi tertawa bahagia Amin. dan menjadi feedback yang luar biasa bagi mereka. Iya, amin, amin. Sekali lagi terima kasih WNB Lovers. Inilah Bang Dery dari Personal Tas Kawan. Terima kasih Bang Dery. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.